Tahu Yang Kupercaya. Pijar TV baru saja melakukan produksi episode baru Ku Tahu Yang Kupercaya dengan tema doktrin tentang Allah. Produksi kali ini dilakukan di kota Denpasar, Bali, bekerja sama dengan YGP Films, Light Plus, dan Revayah Mission Center dan STTII Bali. Terima kasih kepada para mitra dan donatur Pijar TV yang secara khusus memberikan donasi sehingga produksi ini bisa dilaksanakan dengan baik. Program Ku Tahu Yang Kupercaya sudah diproduksi sejak tahun 2016 bersama dengan Pendeta Esra Alfred Soru dan Pendeta Marta Yudano. Sudah lebih dari 131 episode yang kami produksi dan membahas dasar-dasar kekristenan seperti doa Bapa Kami, pengakuan iman rasuli, pneumatologi atau pelajaran tentang Roh Kudus, 10 perintah Allah, dan juga kristologi. Program Ku Tahu Yang Kupercaya ini secara konsisten menghasilkan respon dari pemirsa yang cukup signifikan, di mana pemirsa yang merespon banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar kekristenan yang dalam dan spesifik tentang kristologi dan juga penafsiran ayat-ayat Alkitab. Secara khusus, program ini dikemas dalam format yang interaktif dan membuka ruang untuk diskusi bagi pemirsa yang menyaksikan. Untuk bertanya, minta didoakan, dan menggunakan setiap episode yang menjadi bahan pendalaman Alkitab. Sejak mulai diproduksinya di tahun 2016, program Ku Tahu Yang Kupercaya sudah ditonton lebih dari 31 juta pemirsa, baik melalui platform televisi maupun YouTube. Juga, Ku Tahu Yang Kupercaya sudah menerima dan melayani kurang lebih 63.000 responden Pijar TV. Berikut ini adalah testimoni-testimoni dari pemirsa program Ku Tahu Yang Kupercaya. Saya suka program Ku Tahu Yang Kupercaya. Hal yang memberkati saya adalah ketika saya menyaksikan, membahas, dan menggali isi kitab suci. Karena saya merasakan pemahaman Alkitab yang menuntun saya ke arah pertumbuhan iman saya, dan saya cukup merasakannya. Shalom, program favorit saya di Pijar TV adalah Ku Tahu Yang Kupercaya. Program Ku Tahu Yang Kupercaya terus menguatkan saya di saat saya sedang terpuruk. Saya bersyukur melalui program Ku Tahu Yang Kupercaya. Sudah banyak hal aku dapatkan untuk diriku dalam mengasihi Tuhan dan sesama lewat kasih dan pengampunan dan ketaatan dan banyak penyesat-penyesat. Namun selalu ada hamba Tuhan yang Alkitabiah memberikan jawaban sanggahan dan pengertian dari sumber-sumber sejarah teologi yang teruji dan terpercaya yang membuat iman saya semakin bertumbuh. Shalom, selamat siang. Semua tayangan dari Pijar TV saya suka. Tetapi ada tayangan yang lebih menarik perhatian saya, yaitu acara pengajaran dari Pendeta Esra. Dengan menyaksikan program Ku Tahu Yang Kupercaya, saya lebih memahami tentang pneumatologi, membahas tentang Roh Kudus. Karena saya masih awam, jadi saya tertarik untuk mengikuti acara dari Pendeta Esra Soru serta juga topik-topik lain yang ada di Pijar TV. Shalom sahabat Pijar TV. Saya diberkati dengan program Ku Tahu Yang Kupercaya. Dari program TV tersebut, saya dapat memahami lebih dalam apa yang menjadi sifat-sifat Yesus dari khotbah Bapak Pendeta Esra Soru. Dan terlepas dari itu juga saya dapat memilih khotbah yang baik dan benar dari ajaran Tuhan Yesus yang dikhotbahkan oleh Bapak Pendeta Esra Soru. Terima kasih Pijar TV. Bagi saudara yang ingin berpartisipasi dalam produksi Pijar TV ini, partisipasi donasi saudara dapat dikirimkan ke rekening BCA yang tertera di layar. Bicara tentang program Ku Tahu Yang Kupercaya, rekan saya, Joe Octavianus, saat ini sudah berada di lokasi syuting episode-episode Ku Tahu Yang Kupercaya di Bali. Joe akan berbincang-bincang langsung dengan Pendeta Esra Alfred Soru mengenai bagaimana Pijar TV dan program ini secara khusus menjadi berkat dan bahkan memperlengkapi pelayanan Pak Esra untuk menjangkau banyak orang dengan kebenaran firman Tuhan. Yuk, langsung aja kita saksikan dan persilakan, ini dia Joe Octavianus. Terima kasih Ivan Kabul, dan saat ini saya, Joe Octavianus, nggak sendirian. Ada Pendeta Esra Alfred Soru bersama dengan kita hari ini. Halo, apa kabar Pak Esra? Ya, puji Tuhan, baik. Shalom semuanya. Pak, ini kalau dilihat set kita beda nih Pak hari ini Pak. Kita lagi di mana nih Pak sebenarnya? Kok beda banget? Lagi ngapain kita di sini sebenarnya?
Ya, kita saat ini sedang ada di Bali. Wah. Ya. Dan secara khusus di area kampus dan asrama Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia, Bali. Kita lagi dalam rangka produksi program KYK, Ku Tahu Yang Ku Percaya, selama hampir 1 minggu nih ya. Dan ini hari ini masih akan terus berlanjut juga. Besok baru berakhir. Bali ya. Nah, sebelum nanti kita ngobrol lebih banyak nih Pak tentang apa yang sedang dilakukan bersama dengan Pijar TV di Bali untuk syuting Ku Tahu Yang Ku Percaya, Pak. Ini adalah set yang kita lakukan untuk kita sama-sama melakukan persiapan untuk penayangan Ku Tahu Yang Ku Percaya, bekerja sama dengan tim YGP, lalu juga ada Light Plus yang merupakan perwakilan dari Sony Indonesia. Tentunya adalah satu yang istimewa ya Pak ya di Ku Tahu Yang Ku Percaya saat ini nih, di season yang sekarang ini. Nah, Bapak tahu bahwa kerjasama dengan Pijar TV ini kan sebetulnya sudah banyak yang dilakukan, sudah panjang. Ada 29 juta viewers Pak selama ini. Lalu yang sudah terlaksana sudah ada 131 episodes. Mungkin ada banyak juga pemirsa yang bertanya nih Pak, apa sih Pak sebetulnya yang membuat seorang pendeta Ezra Alfred Soru ketika pertama kali bertemu dengan Pijar TV untuk membuat program ini Pak? Ya, sebenarnya sejak waktu yang sangat lama sebelum saya bertemu dengan Pijar TV itu memang saya sudah concern pada pelayanan pengajaran. Karena saya melihat bahwa terutama di daerah-daerah Kristen ya, karena saya lahir besar di daerah Kristen, saya menjumpai ada banyak orang Kristen yang melakukan ritual agamanya, atau perayaan-perayaan agamanya, atau kepercayaan-kepercayaan agamanya. Tapi ketika ditanya, mereka tidak mengerti alasannya. Jadi misalnya, kalau tanya seadanya orang Kristen, percaya Yesus itu Tuhan, percaya. Tapi apa alasannya? Nggak tahu, pokoknya Tuhan. Nah nanti kalau ada orang, misalnya dari Jehovah Witness yang datang, lalu mulai sedikit mempertanyakan iman itu, mereka mulai tidak bisa menjawab atau tidak jarang yang justru akhirnya, kalau begitu sekian lama percaya salah ya. Nah itu menunjukkan bahwa banyak orang Kristen ya percaya-percaya tapi nggak ngerti mengapa percaya. Nah saya menyadari itu selama bertahun-tahun yang lampau, sehingga akhirnya saya mau memfokuskan plan saya untuk membuat orang menjadi mengerti apa yang dia percaya. Nah karena itulah dari sebelum saya ketemu Pijar TV, saya sudah mulai merancang program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Gitu. Itu jadi kata Ku Tahu Yang Ku Percaya itu dari saya sebelum dengan Pijar TV sebetulnya. Nah, jadi saya sudah mulai di radio-radio lokal ya, lalu menerbitkan buku, kumpulan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan Ku Tahu Yang Ku Percaya. Nah, satu titik karena ya pada waktu itu ya saya juga cukup keras, maka akhirnya terjadi problem dengan beberapa stasiun radio, yaitu akhirnya ya tidak berkenan lagi menayangkan itu. Nah, ya mungkin karena ya dihajar-hajar aja. Nah, tapi saya tetap akhirnya mengusung program Ku Tahu Yang Ku Percaya itu dalam di koran kah atau di mana kayak gitu. Nah, tapi satu saat tuh saya tuh ada keresahan itu. Apa tuh Pak? Keresahan melihat ada banyak pengajaran yang aneh-aneh, pengajaran kacau balau, sesat-sesat. Tapi kok kayaknya dipublikasikan dan didukung oleh fasilitas publikasi yang bagus ya. Betul. Mereka punya radio, mereka punya televisi, mereka punya segala macam fasilitas. Tapi saya yakin saya punya ajaran benar. Tapi kok susah sekali dapat fasilitas ya. Ya akhirnya satu kali dalam acara persekutuan doa gereja, kita semua berlutut di lantai. Dengan para pekerja gereja pada saat itu. Saya share ini. Saya ada keresahan di hati saya. Jadi omong strict saja, tolong berdoa. Tuhan kasih kita TV dah. Gitu loh. Akhirnya ya setiap minggu kan berdoa. Ya saya nggak tahu, tiba-tiba kira-kira 6 bulan kemudian ada orang yang menghubungi saya dari Pijar TV. Dari Pijar TV, look, kok bagaimana bisa ceritanya? Juga kaget ya? Ya, nah entah bagaimana perjalanan Pijar TV sampai
pada akhirnya menghubungi Ya, saya, ya, itu ya. saya nggak tahu begitu loh. Pokoknya dari sisi saya tiba-tiba ada orang yang kontak. Nah, singkat cerita, pertemuanlah saya dengan Pijar TV di Jakarta. Iya. Nah, lalu kita sharing. Waktu sharing saya mengemukakan apa yang menjadi keresahan saya dan kerinduan pelayanan saya itu. Nah, jadi akhirnya ternyata ya bersambut juga Klop karena ya, ternyata cocok juga dengan apa yang diimpikan dan dirindukan oleh Pijar TV. Dan ya belakangan saya mendengar bahwa dari pihak Pijar TV pun sebenarnya berdoa supaya mendapatkan orang yang pas untuk program ini. Nah, karena cocok itulah saya bilang kalau begitu kita ngusung kembali Ku Tahu Yang Ku Percaya. Nah, ya akhirnya jadi KYK sampai sekarang ini. Nah, dan ya awet juga kerjasama kita kan sudah berapa 100 berapa episode? Tadi ada 131 Pak. 131. Itu dari tahun berapa itu kira-kira? Wah, kita dari 2017 malah ya. 2017 ya. Atau 2017 atau 2016 itu ya. Tapi ini kan jadi membuktikan ya buat para pemirsa juga bahwa gini, jangan pernah meragukan apa yang kita doakan gitu kan. Waktu 6 bulan dan nggak ada yang instan ya Pak ya. 6 bulan tuh konstan dengan tim doa di dalam gereja melakukan itu. Sampai akhirnya mungkin nggak tahu udah hampir putus harapan kah Pak pada waktu itu? Ya. Setelah 6 bulan itu udah hampir sempat putus harapan, kayaknya nggak jadi deh, kayaknya nggak ada. Ya doa-doa aja lah gitu. Ya kalau Tuhan kasih ya oke, kalau enggak ya apa yang ada kita pakai kan? aja. Iya. Gitu. Jadi itu adalah apa yang kita memang harus lalui ya sebagai orang percaya itu seperti itu ya. Ku tahu yang ku percaya tadi. Tuhan berikan yang terbaik lah. Jadi sebenarnya ada dua. Dari sisi internal ada banyak orang Kristen nggak ngerti mengapa ada Natal, mengapa ada Paskah. Ya, tapi di sisi yang lain juga ada serangan terhadap iman Kristen yang mempersoalkan apa yang kita percaya. Wah, kalau Allah mau selamatkan manusia ya selamatkan saja. Pakai acara naik di kayu salib lah, apa segala macam. Pakai acara ya pembunuhan lah, apa kan gitu kan. Nah, Natal kok kenapa mesti ada Natal? Kenapa Yesus lahir kapan? Itu kan banyak pertanyaan. Jadi akhirnya ya saya memang mau membaktikan diri pada pelayanan pengajaran sekaligus menjawab pertanyaan orang-orang. Nah, akhirnya saya concern di situ. Jadi saya melayani tanya jawab ini dari tahun 2004 sampai 2023 itu. Iya. Panjang perjalanan. Gitu Pak. Nah, pada waktu Bapak setelah berjalan dengan Pijar TV selama ini ya, apa Pak menurut Bapak yang membedakan dalam pelayanan tentunya Pak ya, sebelum dan sampai sesudahnya, sampai saat ini Bapak sudah berjalan dengan Pijar TV gitu ya, sejauh mana program TV ini membantu pelayanan Bapak sebagai, Bapak dikenal sebagai seorang penginjil dan juga seorang gembala saat ini Pak? Ya dari sisi penyebaran, kan apa yang tidak bisa saya capai selama bertahun-tahun dalam pelayanan saya, akhirnya dicapai dalam kerjasama dengan Pijar TV kan. Contohnya gimana maksudnya Pak? Ya saya ini melayani Tuhan ini dari saya SMA. Keliling dari desa-desa ke kampung-kampung, tiap kali liburan sekolah pun naik gunung-gunung ya. Ya lalu beritakan Injil segala macam. Tapi kan ya seberapa ini, sampai saya sekolah teologi sampai tamat juga lakukan KKR ya, pergi satu kampung. Tapi kan kalau dilihat dari daya jangkau, seberapa banyak yang saya bisa jangkau. Ya. Nah tetapi ya kalau sekarang dengan Pijar TV begini ya, kita menjangkau hampir seluruh pelosok Indonesia ini, bahkan dunia kan. Jadi apa yang tidak pernah saya jangkau dalam pelayanan saya bertahun-tahun lamanya, ya dengan kerjasama dengan Pijar TV ini kan akhirnya menjangkau. Ya, jadi Injil itu sebenarnya menyebar dengan begitu cepat. Kita memanfaatkan media sekarang ini kan. Inti Injil tidak boleh berubah. Tapi metode penyampaian itu harus disesuaikan dengan konteks zaman. Betul, setuju. Ya, konteks zaman. Nah, makanya itu juga termasuk penghematan sebenarnya. Karena kalau misalnya saya harus menjalani KKR dari ya Sabang sampai Merauke, itu berapa waktu habis, berapa tenaga habis, berapa duit habis. Uang juga habis, betul. Ya kan? Tapi dengan program seperti ini saya bisa mengajar, bisa menginjil satu kali jalan, ya. Dan kita paling menghabiskan seperti sekarang, kita menghabiskan 1 minggu full memang, capek memang. Tetapi pemberitaan setelah ini akan menjangkau dan kapan saja diputar kan bisa. Kapan saja diperdengarkan kan bisa. Iya betul. Nah itu dari sisi kualitas pemberitaan. Dari sisi kualitas pemberitaan akhirnya saya sendiri itu maksimal. Jadi apa yang saya ketahui itu atau yang belum saya ketahui terus, karena ini kita memproduksi satu acara yang baik.
Maka saya juga harus memberikan semaksimal mungkin dari sisi saya, materinya, ya kan? Betul. Dari sisi, ya sebenarnya sebelum ketemu PR TV juga saya juga mulai sudah syuting-syuting, Pak. Ya tapi kalau lihat video-video saya sebelum dengan Pijar ini kan menyedihkan kan, Pak. Sangat memprihatinkan itu. Makanya waktu saya ketemu dengan Pijar TV pertama, ya kan video saya memprihatinkan. Ya mereka bilang, iya Pak. Maaf Pak, ya, gitu. Kita harus jujur juga. Ya karena sudah menghitam sampai sekarang tuh hampir-hampir lihat tuh sudah nggak lihat lagi wajah saya tuh. Iya kan? Entah ya Pak ya, apa yang dilihat Pak pemirsa nggak tahu tuh apa. Tapi karena ya puji Tuhan suaranya masih jelas tuh Pak. Jadi akhirnya kan jadi berkat juga. Tapi kan artinya ini orang bukan hanya butuh audio atau audio visual dan sebagainya. Nah itu kekurangan seperti itu tuh dilengkapi oleh Pijar TV. Ya jadi memang itu memberikan sumbangsi. Saya tidak pernah muncul dalam pikiran saya maupun juga orang-orang tim-tim saya di gereja, di yayasan. Jangan pernah sekali-sekali berpikir bahwa kita ini membantu Pijar TV. Berpikirlah bahwa Pijar TV inilah yang Tuhan kirim untuk membantu pelayanan kita. Wah, terima kasih Pak, terima kasih luar biasa. Itu loh pikirannya. Kita ini sudah punya visi misi yang besar, tapi untuk menggerakkan dan melakukan semua ini kan kita terbatas dalam banyak hal kan. Iya, betul. Waktu kita berdoa tiba-tiba Tuhan kirim partner. Betul. Wow. Sehingga akhirnya membuat apa yang kita kepengen disampaikan kepada dunia ini akhirnya bisa sampai. Benar. Nah, karena itu ya minta maaf Pak, kalau urusan dengan Pijar TV kita tidak boleh ada pikiran untung rugi dong. Kalau perlu kita berkorban dong. Kenapa Pak? Bapak punya pikiran itu kenapa spesifik seperti itu? Ya karena Tuhan mengirim Pijar TV untuk bersama-sama melayani. Ya kan? Ya kita bersama-sama, bukan untuk kepentingan Pak Esra saja, bukan kepentingan Pijar TV saja. Dari sisi saya kan begitu. Betul. Dari sisi Pijar TV kan ada sudut pandang tersendiri. Tapi sebenarnya di atas semuanya kan kita bekerja untuk kemuliaan satu pihak kan, yaitu pihak Tuhan kita. Betul. Jadi kalau kita kebanyakan kerja sama pelayanan itu hancur karena saling memanfaatkan. Iya. Lalu motivasinya tidak bagus. Betul. Nah kenapa kita awetkan? Ya karena sebenarnya kita nggak pernah mikir untung rugi. Kalau perlu sekarang kerahkan semua kemampuan bersama. Jadi sudah tidak melihat perbedaan. Kita ini satu tim yang sedang bekerja untuk sebuah pekerjaan pelayanan. Wow. Nah makanya ya kita kerahkan segala kemampuan yang ada. Betul. Apa yang saya bisa sumbangkan untuk pelayanan ini saya sumbangkan secara maksimal. Apa yang Pijar TV bisa sumbangkan, jadi satu hasil pelayanan yang akan memberkati Indonesia. Iya. Betul. Nah seperti apa? Terang bagi Indonesia kan gitu loh. Kalau perlu bagi dunia. Nah, gitu loh Pak. Nah, karena banyak orang yang berpikir ya bahwa seorang pendeta Esra Alfred itu adalah pendeta yang terkenal karena YouTube. Padahal tadi Bapak cerita dari awal, memang Bapak sudah melakukannya dari sejak SMA, berkhotbah keliling daerah, menggunakan media radio gitu kan, semua media dilakukan. Jadi yang namanya Pak Esra itu bukan muncul begitu aja, ada proses yang dialami. Ya memang. Maka sebenarnya saya kayak khotbah pertama kan kelas 2 SMP saya sudah khotbah Pak. Lalu kelas 1 SMA itu sudah KKR keliling-keliling ke kampung-kampung. Nah lalu akhirnya memanfaatkan radio, memanfaatkan YouTube. Iya. Itu pun saya masuk di YouTube pun saat YouTube belum setenar sekarang. Dan belum banyak hamba Tuhan yang melihat itu sebagai peluang pelayanan. Iya. Ya banyak yang baru muncul. Tapi karena saya sudah dulu terus, entah ada yang nonton atau tidak juga nggak tahu juga. Tetap aja, buat dulu. Pokoknya terus karena saya nggak punya media lain. Ya. Makanya mungkin video saya sampai sudah hampir 7.000 itu. Ya tapi sebenarnya yang paling penting itu kan bukan dikenal atau terkenal kan. Yang penting itu adalah misi itu bisa berjalan. Betul. Ya pesan kita itu bisa berjalan. Betul. Kalau ternyata Tuhan memberikan popularitas, ya biarlah popularitas itu kembali lagi dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Nah kalau bagaimana caranya memanfaatkan popularitas untuk kemuliaan Tuhan? Kalau saya kesini kan orang kenal. Nah kalau orang kenal ya saya ngomong apa? Mereka dengar. Mereka dengar kan? Betul. Nah kalau mereka dengar ya kesempatan lagi. Wow. Nah, Iya. Seringkali orang nggak bisa memanfaatkan apa yang sudah Tuhan percayakan. Ya, jadi popularitas itu tidak boleh untuk kepentingan diri, tapi kembali lagi untuk kerajaan Allah. Betul. Nah. Ya, karena gini loh, ini dulu sebelum kenal Pijar TV, saya pernah berdoa. Apa tuh? Tuhan, bisakah Tuhan bisa bikin saya ini terkenal ya? Oh gitu. Maksud saya terkenal supaya kalau saya bicara apa-apa begitu tuh untuk dunia orang dengar. Jadi minta
terkenal bukan supaya saya hebat, bukan. Nah, itu pernah saya teringat supaya maksudnya kan sekarang kan kalau saya kemana, ya Pak Isra mau bikin acara sini. Kemarin saya ke Amerika, langsung akhirnya muncul sekolah teologi online di Amerika kan. Ya itu maksudnya memanfaatkan popularitas untuk pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan. Wow. Kalau hanya untuk diri sih, siapa sih sebenarnya Ezra Soros sih? Biasa-biasa, tidak ada beda dengan yang lain-lain juga Pak. Lalu kenapa harus menilai diri terlalu tinggi kan? Kalau untuk pelayan mau tidur di lantai, kita tidur kok. Nggak perlu hotel bagus. Di mana saja, saya pernah pelayanan tidur di hutan loh. Oh ya? Ya karena sungainya tidak bisa diseberangi. Ya harus tunggu sungai surut ya. 3 hari berkemah itu. Nah, supaya bisa. Saya kira kalau udah terkenal seorang pendeta tuh udah agak susah Pak, agak alergi gitu Pak kalau tidur di hutan gitu. Itulah, saya selalu berdoa Tuhan supaya jangan sampai saya begitu dong. Kasih tetap kerendahan hati. Puji Tuhan. Karena semua akan balik. Ya kita ini sebenarnya Tuhan tuh nggak butuh Ezra Soros. Makanya kita ini hanya hamba yang tidak berguna. Tapi kalau Tuhan mau pakai, ya itu artinya sebenarnya kemurahan sekali buat kita. Ya, Pijar TV juga bukan apa-apa. Tapi kalau Tuhan mau pakai, ya sudah kita bergandengan tangan untuk melakukan sesuatu yang baik. Untuk kemuliaan Tuhan, gitu loh. Tapi ada juga Pak, banyak pertanyaan, orang-orang bertanya gitu. Kenapa TV Pak? TV itu kan mahal ya Pak ya. TV itu mahal, terus juga Bapak juga tahu struggle-nya kita, perjuangannya kita di Pijar TV adalah untuk kita bisa ada di satelit. Itu pun juga nggak murah gitu loh Pak, butuhkan biaya yang besar gitu loh. Menurut Bapak sendiri kenapa kita nggak di sosmed aja gitu loh Pak? Kenapa nggak sosial media aja? Ya pertama adalah ya untuk saat ini, sampai saat ini sih walaupun kita bersyukur ya bahwa internet sudah cukup meluas, tapi belum semua bagian di Indonesia ini itu bisa menangkap siaran internet dengan stabil. Tak usah omong panjang lebar. Di tempat saya di Kupang, saya di gereja cabang saya itu yang hanya 1 jam dari Kupang saja itu sampai sekarang internet masih susah tuh. Dekat dari Kupang? Dekat dari Kupang itu loh. Nah, itu saja susah. Mereka nggak bisa lihat. Mau ini tuh. Bahkan ada tempat-tempat tertentu Pak yang mau dapat internet itu harus naik gunung dulu. Jalan dulu. Kan mereka tuh sudah hafal. Posisi ini dapat sinyal. Bergerak sedikit nggak dapat ya. Di bawah pohon. Jadi ada pohon di sana yang jam-jam tertentu pohon sudah sinyal. Banyak ya. Namanya pohon sinyal. Ya kan harusnya bisa merata. Tapi ya Pak Jokowi sudah kerja bagus. Tapi kalau yang lain korupsi ya itu jadi rumit itu. Nah jadi saat ini memang media televisi yang boleh dibilang ditangkap secara stabil. Ya, itu pertama. Kedua nih, masalah medsos ini juga terlampau banyak bercampur segala macam. Mau yang baik sebenar sampai sesat segala macam tuh ada di situ. Jadi kalau orang tidak cukup fokus, maka dia hari ini bisa lihat Pijar TV, besok dia lihat lain lagi, pusing dia. Sehingga akhirnya pelajaran secara kontinu itu dia fokus kepada sesuatu yang punya garis seperti ini, dia nggak dapat. Iya, betul. Ya, betul. Hari ini dia secara tiba-tiba ketemu Pijar, tanpa dia cari dia nonton. Ya, tapi besok dia mau cari belum tentu dia dapat lagi. Betul. Sambungannya apa? Tapi dalam pengalaman pelayanan saya ke berbagai tempat, orang bersaksi bahwa program Ku Tahu Yang Ku Percaya mereka sudah hafal dan tahu saya. Jam begini dia dapat pelajaran berkontinu. Ini sambungannya. Ini sambungannya jam sekian. Dia sudah tahu persis. Mereka tuh adalah pendengar yang setia gitu Pak. Nah itu saya temukan di banyak tempat. Ya, di banyak tempat. Jadi justru ya kita memang medsos juga ada kelebihannya. Betul. Tapi ya kita menjalankan di semua lini. Ya kan? Supaya kita ada di medsos juga. Supaya bisa memberkati di medsos juga. Tetapi yang di televisi ini juga harus tetap jalan. Karena juga ada banyak opa-opa, oma-oma yang tahu buka TV tapi tidak tahu buka YouTube kan? Iya benar. Kan? Banyak tuh. Papa saya saja punya HP tapi dia pokoknya hanya untuk telepon saja. Nggak tahu yang lain-lain. Tapi kalau TV dia tahu. Nah masih banyak itu. Ya. Nah karena itulah maka memang mahal. Ya dulu kita ada di satelit ya. Sehingga penjangkauannya begitu masif. Kemana-mana. Sehingga saya kunjungan pelayanan itu, mereka senang sekali ya. Ya, saya nggak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba papa saya mengeluh, kok sekarang kok Pijar TV nggak ada lagi di TV.
Ternyata saya keliling pelayanan-pelayanan juga banyak orang, Pak, aduh, sampai ada yang nangis-nangis, Pak, tolong Pak kembalikan PJR TV. Saya nggak tahu ada apa itu ya. Belakangan baru kita tahu bahwa oh kita punya problem ya, karena kita out dari satelit itu ya. Iya, betul. Nah, karena ada sedikit problem. Nah sekarang kita lagi berjuang supaya itu bisa kembali lagi. Tetapi memang tidak murah ya. Iya, betul. Tidak murah. Nah, tapi kalau kita mau melihat ya sebenarnya banyak anak Tuhan, banyak orang Kristen yang siap mendukung pelayanan. Bahkan mereka bisa kasih duit banyak sekali hanya untuk acara KKR 3 malam. Iya betul. Itu betul. Tapi mereka coba pikir tidak bahwa ya uang yang dihabiskan miliar hanya untuk KKR 3 malam dan selesai. Nggak tahu follow up-nya bagaimana juga. Iya, betul. Ya, lebih banyak habisnya di fasilitas-fasilitas apalah segala macam, sound system lah apa segala macam ya. Tapi ya pemberitaannya 3 hari itu kan selesai. Tapi coba mikir bahwa uang sebanyak itu kita pakai, bayar satelit, itu loh. Kira-kira bagaimana daya jangkau dari pemberitaan ini? Ya, daya jangkau dari pemberitaan. Saya juga pengkhotbah KKR, tapi saya tidak bisa khotbah KKR 3 hari tidak bisa memberikan seluruh pemahaman yang ada. Tapi dengan PJR TV misalnya kita sekarang lagi syuting Doktrin Allah, 20 episode, itu detail semua dan saudara juga orang sekolah teologi belum tentu dapat pelajaran yang saya bagikan. Wow, oke. Ya, banyak pelajaran yang saya berikan itu nggak dapat di sekolah teologi. Wow, sebegitu istimewanya setiap konten-konten yang kita buat di PJR TV, Pak ya. Detail, pelajaran, tanya jawab apa segala macam. Di KKR mana bisa ada tanya jawab? Iya, nggak mungkin. Betul. Ya kan? Betul. Walaupun saya juga bikin KKR tanya jawab, tapi kan sangat terbatas. Betul. Sangat terbatas. Jadi sebenarnya kalau memang saudara punya uang dan betul-betul mau pakai uang untuk kerajaan Allah, ya silakan dukung acara KKR. Tapi menurut saya kalau memberi uang di sini supaya kita bisa masuk di satelit, itu akan sangat-sangat berguna bagi penyebaran Injil dan pengajaran yang benar. Nah ini yang sekarang kita lagi pergumulan ya. Betul. Nah kita berharap dan juga ya saya, kalau saudara-saudara yang pencinta program Ku Tahu Yang Ku Percaya, minimal saudara bawa dalam doa. Kalau Tuhan berikan kepada saudara berkat keuangan yang cukup, ya mari ambil bagian bersama. Apa yang kita punya? Saya punya pengetahuan, saya punya pengajaran, ya PJR TV punya sejumlah fasilitas untuk memproduksinya. Tapi kita masih membutuhkan saudara-saudara untuk menyebarkan ini. Ya, sehingga saudara juga bisa terlibat di dalam pelayanan saya, bisa terlibat di dalam pelayanan PJR TV untuk menyebarkan. Jadi fasilitator ya, begitu ya, benar. Pak. Betul. Tuhan Yesus pernah memanggil Matius, pemungut cukai. Betul. Ikutlah aku. Lalu Matius berhenti jadi pemungut cukai, ikut Yesus. Tapi cerita Injil itu ada satu lagi, sebelum dia pisah dari teman-temannya pemungut cukai, dia bikin acara makan malam dulu. Lalu dia mengundang banyak pemungut cukai, dia undang Yesus makan juga. Kira-kira tujuannya apa? Dia belum bisa beritakan Injil, belum bisa cerita Injil, tapi yang dia bisa adalah pakai duitnya, ngajak makan. Begitu ngajak makan dia undang Yesus. Yesus tidak mungkin hadir di situ tanpa beritakan Injil pada mereka kan? Dengan kata lain, dia sendiri belum bisa beritakan Injil. Tapi dia menjadi apa yang ada pada dia, yaitu duitnya. Dia pakai untuk mempertemukan Yesus dengan teman-temannya. Saudara juga disuruh khotbah dan ngajar kepada seperti saya juga nggak bisa kan? Karena karunianya beda-beda. Ya. Tapi saudara bisa mendukung dan membawa apa yang saya ajarkan dan PJR TV produksi ini untuk mencapai begitu banyak orang. Lewat apa? Ya lewat berkat keuangan yang ada. Karena kita butuh kembali ke satelit. Sebegitu pentingnya kita Pak untuk ada di sana Pak ya. Kita mau masuk ke satelit bukan demi Esrat Solo terkenal atau PJR TV terkenal, bukan. Supaya apa yang kita produksi untuk kemuliaan Tuhan ini nyampe ke orang banyak gitu loh. Ya. Apa yang kita produksi tidak akan menjadi berkurang. Dari sisi isinya. Isinya sudah paten ya, 5 orang nonton juga sama, 10 orang nonton juga sama. Tapi kalau 1 juta orang nonton kan lebih bagus. Nah, kita sudah memproduksi dengan mengerahkan segala kemampuan, ya, mencucurkan keringat dan air mata. Ya ini betul nih keringat ini. Benar-benar keringat. Ya. Nah, kami rindu supaya ini bisa sampai mencapai banyak orang. Berapa banyak pendeta yang akhirnya memberikan kesaksian bahwa
mereka dibekali dengan pemahaman. Ya terus terang aja Pak, kan banyak orang jadi pendeta juga tapi nggak sekolah tuh Pak. Nah ini kan mereka juga butuh modal dan mereka sangat merasa diberkati, bersaksi pada saya. Duduk itu, ikut pelajaran catat itu Pak. Nah, nanti dia bisa khotbahkan lagi di gerejanya. Betul. Gitu. Jadi ini jangkauannya tuh luar biasa tuh. Nah kalau kita bisa kembali ke satelit seperti dulu, wah itu akan jadi lebih luar biasa lagi, kita bisa banyak orang. Itu doa kami begitu Pak. Nah tadi kan Bapak sempat share tentang donatur, tentang orang-orang yang Tuhan kasih percaya untuk mereka mengelola keuangan yang Tuhan berikan gitu Pak ya. Tapi mungkin ada juga, gimana ya, selama ini kan kita Pijar TV itu selalu membuat program ini tuh tujuannya adalah untuk kita memberikan update kepada setiap pemirsa kita apa yang sudah dilakukan oleh Pijar TV, lalu juga berapa banyak respons yang masuk gitu kan, karena kita bertanggung jawab kepada setiap orang-orang yang punya hati untuk mereka bisa membagikan apa yang sudah mereka miliki, itu dalam bentuk uang gitu kan Pak. Nah tapi mungkin pemirsa saat ini ada seorang donatur mungkin Pak, atau ada beberapa orang yang berpikir bahwa apa yang saya berikan ini kan gak seberapa, yang saya berikan ini kan kecil mungkin gitu ya. Nah sejauh mana uang yang saya berikan ini bisa memberikan kontribusi yang signifikan untuk perubahan Injil di Indonesia? Menurut Bapak gimana Pak? Ya kalau hanya mikir apa yang saudara berikan ya mungkin kecil. Tapi kalau 1.000 orang yang mikir begitu, lalu ngumpul duitnya kan banyak gitu. Betul. Jadi sebenarnya sedikit itu bukan jadi soal. Yang paling pertama itu kan kita lihat cerita di Alkitab juga kan. Ada janda miskin yang berikan. Iya. Tapi Tuhan perhatikan dong. Iya. Jadi paling pertama tuh, dan katakan apalagi sedikit tapi saudara memberi, itu betul-betul motivasinya tulus. Iya. Iya. Tidak mungkin tidak diperhatikan Tuhan. Dan tidak ada pekerjaan pelayanan yang tidak ada hal-hal kecil seperti ini. Yes. Ya, banyak kesaksian bahwa apa yang kecil yang kita berikan, asal kita mau tuh Tuhan bisa berkati kok. 5 roti dan 2 ikan tuh kan. Ya kalau dilihat 5 roti dan 2 ikan ya apa artinya ya? Ya, tapi ternyata waktu diberikan juga Tuhan berkati bisa cukup betul. Iya, betul. Lebih dari yang diperkirakan. Ya, nah karena itulah tidak usah ragu. Karena kalau saudara pikir uang saudara sedikit mau kasih, saudara tidak sendiri. Ada begitu banyak orang ya uangnya sedikit. Ya, tapi waktu diberikan Tuhan bisa memberkati dan memakai semua itu. Ya, jadi itu yang dilihat itu bukan jumlah. Yang dilihat itu adalah motivasi dan besarnya pengorbanan yang menyertai pemberian itu. Janda miskin itu hanya beri 2 peser. Tapi Tuhan Yesus bilang dia memberikan seluruh nafkahnya. Kata Yunani yang dipakai di situ adalah seluruh biosnya. Apa tuh Pak? Hidup, biologi. Hidupnya secara biologis. Kata biologi itu kan dari kata bios. Yes. Berarti dia memberikan seluruh hidupnya. Dan kata lain, dia kasih 2 peser sedikit dibanding orang kaya. Tapi sebenarnya kalau dari presentasi kan dia lagi kasih 100% itu. Kehidupan dia, nilainya. Hidupnya. Jadi sebenarnya presentasinya, pengorbanannya, nilai pengorbanan itu Tuhan sangat hargai. Jadi saya secara pribadi Pijar TV itu sangat menghargai setiap pemberian. Saudara tidak akan kurang dihargai kalau memberinya sedikit, dan tidak akan lebih diharga-hargain atas kalau memberi banyak. Enggak, semua dihargai sama, sama seperti Tuhan menghargai. Begitu. Betul. Ya. Jadi jangan pernah ragu untuk itu. Betul. Ya, pemirsa, tadi kita sudah dengar dari Bapak Pendeta Ezra Alfred bahwa ini bukan masalah berapa banyak yang kita bisa berikan, karena seberapa banyak atau seberapa kecil itu bukan berdasarkan jumlah, tapi seberapa besar impact atau dampak yang kita bisa berikan ketika kita bersama-sama memberikan yang terbaik, memberikan hidup, berkorban tadi ya, agar kita tahu bahwa di luar sana juga ada banyak orang-orang yang membutuhkan kebenaran untuk mereka bisa bertemu dengan Kristus. Dan apa yang dilakukan oleh Pijar TV bersama Bapak Pendeta Ezra Alfred, di Ku Tahu Yang Ku Percaya, kita ingin banyak orang juga mengetahui kebenaran. Nah, oleh karena itu makanya kita ingin membuat selalu lebih baik lagi daripada sebelumnya. Seperti yang hari ini Pak, beberapa hari ke depan ini kita bekerjasama dengan IGP Films, kita bekerjasama dengan Light Plus sebagai perwakilan dari Sony Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin memberikan yang terbaik, bukan hanya sekedar memberikan tampilan yang lebih baik atau ingin menjadi tampak spektakuler, bukan seperti itu, tapi kita juga memberikan konten-konten Injil untuk menyatakan kebenaran kepada banyak orang ya Pak.
Terima kasih Pak Esra Soru Iya. untuk hari ini di Pijar News. Oke. Oke, kita kembali lagi di acara Pijar News dan pesan kami bahwa apa yang kita berikan pada Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Salam terang bagi Indonesia.